Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang materi akuntansi, yaitu mengenai persamaan akuntansi. Sebelumnya, di pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Maka pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan akuntansi, yaitu mengenai persamaan akuntansi. Berbicara tentang persamaan akuntansi, tidak lepas dari sistem pembukuan yang dibuat oleh Bapak Ilmu Akuntansi, yaitu Lukas Pacioli, mengenai sistem pembukuan berpasangan, di mana di dalam sistem buku pembukuan berpasangan itu yaitu terdapat dua pembukuan di mana ada debit dan kredit. Debit dan kredit ini akan selalu seimbang, sehingga disebut sistem pembukuan berpasangan. Oke, lebih lanjut lagi kita ke pengertian persamaan akuntansi. Apa sih persamaan akuntansi itu? Persamaan akuntansi atau juga disebut persamaan dasar akuntansi adalah komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi. Bahkan untuk seluruh konsep akuntansi, entry ganda didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Oke. Di sini yang perlu kita ketahui terkait dengan persamaan akuntansi, ini kemudian menjadi dasar. Ya, menjadi dasar sehingga kemudian oleh para akuntan atau orang yang belajar akuntansi menyebutnya sebagai rumus legendaris. Ya. Jadi persamaan akuntansi ini merupakan dasar di mana kita akan membuat sebuah laporan akuntansi. Ya. Sehingga kenapa dikatakan bahwa seluruh konsep akuntansi entry ganda itu didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Oke. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Oke, komponen persamaan akuntansi. Ya, dalam akuntansi atau dalam komponen persamaan akuntansi itu ada aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Aset ya bisa disebut sebagai aktiva atau harta. Sedangkan liabilitas bisa juga disebut kewajiban atau utang. Sedangkan ekuitas ini yaitu modal. Tiga komponen akuntansi ini kemudian nanti akan berada pada posisi aktiva dan berada pada posisi pasiva, di mana aset itu mewakili aktiva, sementara liabilitas dan ekuitas itu kemudian berada pada posisi pasiva, sehingga nanti aset sama dengan pasiva atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Itu kemudian membentuk suatu persamaan atau formula rumus persamaan akuntansi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu aset? Ya, aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan untuk manfaat masa depan. Ya, beberapa aset bisa berwujud seperti uang, sementara yang lain bersifat tidak berwujud seperti goodwill atau hak cipta. Ya, untuk goodwill ini bisa kita sebut seperti nama baik perusahaan, ya, atau hak cipta. Kemudian hak cipta itu bisa disebut dengan copyright, ya, atau hak perusahaan karena kemudian diakui bahwa dia sebagai pemilik perusahaan tersebut, ya, baik itu label ataupun produk. Oke, selanjutnya aset seperti Pak Guru jelaskan tadi adalah harta. Ya, ada berbagai macam jenis aset. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar, ada aset bergerak, ada aset tidak bergerak, ada aset kemudian tidak terlihat, dan ada aset terlihat.
Ya, seperti apa itu aset lancar? Ya, yang liquid yaitu aset yang mudah untuk dicairkan atau untuk diuangkan, seperti kas. Ya, nanti kita akan dapatkan akun seperti itu. Ada kas, kemudian ada piutang, kemudian ada peralatan. Untuk yang tidak lancar yaitu aset yang tidak mudah untuk dicairkan menjadi uang. Misalnya peralatan, tanah, dan lain sebagainya yang kemudian sifatnya tidak mudah untuk diuangkan atau dicairkan. Kemudian ada aset bergerak dan ada yang tidak bergerak. Ya, ada yang bergerak misalnya kendaraan, ya. Kemudian yang tidak bergerak misalnya gedung, ya, tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud yaitu yang bisa dilihat, ya, sedangkan yang tidak berwujud itu yang tidak bisa dilihat namun ada dan dia bersifat penting bagi perusahaan, ya, seperti ini, goodwill dan hak cipta. Oke, selanjutnya ya, oke, ini untuk penjelasannya, silakan diperhatikan. Ada aset lancar seperti kas, piutang, ya, biaya dibayar di muka, sedangkan aset tetap yang itu yaitu aset yang tidak bergerak, kendaraan yang ini yang bergerak, kemudian bangunan ini yang tidak bergeraknya. Selanjutnya aset tak berwujud, ada goodwill, hak cipta, dan hak paten. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Ya, yang berikutnya yaitu liabilitas kewajiban atau bisa juga disebut hutang. Suatu kewajiban dalam istilah yang paling sederhana adalah sejumlah uang yang terutang kepada orang atau organisasi lain. Dengan kata lain, kewajiban adalah klaim kreditor atau aset perusahaan karena ini adalah jumlah aset yang akan dimiliki kreditor jika perusahaan dilikuidasi. Oke, di sini Pak Guru akan jelaskan apa sih itu liabilitas atau kewajiban. Berbicara tentang kewajiban, berarti kita berbicara tentang hak orang lain, ya, yang harus kemudian kita lunasi. Ya, misalnya kita meminjam uang di bank, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melunasi utang tersebut dan menjadi hak bank untuk kemudian mengambil pelunasan dari hutang tersebut. Oke. Kenapa? Karena di dalam memulai suatu usaha, itu kadang tidak setiap orang itu bisa menyiapkan anggaran sendiri. Maka untuk menutupi beban atau untuk menambah aset atau untuk menambah produk, maka salah satunya adalah dengan cara berhutang atau melakukan pinjaman. Ya, ini masuk kategori liabilitas. Kenapa? Karena uang yang dipinjam tadi oleh pemilik perusahaan tadi kepada lembaga kreditor atau lembaga keuangan tadi itu harus dilunasi. Ya, harus dilunasi. Sehingga dia masuk kategori kewajiban atau liabilitas. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang beberapa kewajiban yang paling umum yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan suatu usaha. Ya, yang pertama yaitu hutang, kemudian pinjaman bank, kemudian ada kredit permanen, kemudian ada pinjaman pribadi. Ya, misalnya kita meminjam bukan pada lembaga keuangan, misalnya sama keluarga, ya, yang sifatnya juga itu harus diganti atau dilunasi, disebut pinjaman pribadi. Kemudian pinjaman karyawan, ya. Selanjutnya pendapatan diterima di muka termasuk kategori kewajiban. Contohnya misalnya pendapatan diterima di muka itu misalnya ada suatu transaksi. Kalau kita misalnya membuka sebuah usaha jasa di mana kita sudah dibayar terlebih dahulu, ya, kemudian barangnya meskipun barangnya belum diperbaiki tapi uangnya sudah diterima.
Ya, itu kemudian menjadi kewajiban atau hutang bagi si perusahaan tadi. Ya, sampai kemudian pekerjaan tadi itu diselesaikan, maka itu uang yang sudah dibayarkan tadi masih berupa hutang. Ya, contohnya seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ekuitas atau modal. Ekuitas mewakili porsi aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau mitra. Dengan kata lain, pemegang saham atau mitra memiliki sisa aset setelah semua kewajiban dilunasi. Oke, maksudnya adalah ekuitas ini bisa berasal dari si pemegang saham atau si pemilik perusahaan itu sendiri. Ya, sehingga disebut modal sendiri. Di sini dikatakan bahwa si pemegang saham atau mitra memiliki sisa aset setelah kewajiban dilunasi. Ini membuktikan atau ini menunjukkan bahwa apabila terjadi misalnya kerugian atau kebangkrutan perusahaan, maka yang terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah melunasi liabilitas atau kewajiban atau hutangnya terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila kemudian utangnya tadi sudah dilunasi dan masih ada harta yang dimiliki, maka itu kemudian akan dikembalikan ke pemegang saham atau si mitra tadi, ya, termasuk si pemilik perusahaan juga. Apabila kemudian masih ada sisanya, ya, setelah kemudian lunas utang-utangnya atau liabilitasnya, maka uang itu kemudian baru dibagikan ke pemegang saham atau kepada pemilik perusahaan tersebut. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini kemudian contoh beberapa akun ekuitas. Ya, ada namanya modal pemilik. Ya, ini adalah modal yang memang bersumber dari pemilik perusahaan itu. Ya. Kemudian ada penarikan dana pemilik, kemudian ada pinjaman karyawan, kemudian pendapatan diterima di muka dan saham biasa. Yaitu kemudian akun untuk ekuitas umum. Oke, di sini kita tidak akan terlalu menjelaskan secara mendetail terkait dengan konsep persamaan akuntansi. Ya, namun yang perlu ditekankan adalah kita mampu untuk memahami bagaimana cara membuat sebuah persamaan akuntansi. Ya, inti dari atau kesimpulan dari persamaan akuntansi yaitu adanya persamaan atau keseimbangan antara debit dan kredit, antara posisi harta dan posisi kewajiban serta hutang. Ya, karena posisinya harus selalu seimbang, maka akan terbentuk suatu rumus, yaitu formula yang disebut harta sama dengan utang ditambah modal, di mana harta itu adalah apa yang dimiliki, sedangkan utang dan modal itu adalah sumber dari mana harta itu dimiliki. Ya, jadi itu yang harus dipahami, sehingga semakin banyak atau semakin ditambah misalnya modalnya, maka akan mempengaruhi hartanya. Ya, begitupun dengan utang, apabila utang itu ditambah, maka juga akan mempengaruhi harta. Jadi di sini akan terdapat akun-akun, apabila terjadi transaksi maka akan ada akun yang kemudian dipengaruhi. Ya, karena apa kesimpulannya? Antara pasifa dan aktiva atau antara aktiva dan pasifa itu pasti akan selalu seimbang. Oke, baik. Ya, ini contoh persamaan dasar akuntansi. Ya, atau di sini kita sebut rumusnya. Ya, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi harta itu adalah apa yang dimiliki, sedangkan liabilitas adalah sumber dari mana harta itu dimiliki, apakah dari utang, kewajiban, pinjaman, atau dari ekuitas atau dari modal si pemilik perusahaan itu sendiri. Ya, disinilah kemudian nanti akan ada pembagian ya sumber harta itu. Oke,
Yes, ini akan kemudian menjadi suatu konsep yang akan ditetapkan di dalam membuat suatu laporan akuntansi. Ya, sehingga kenapa rumus atau persamaan dasar akuntansi itu disebut sebagai kemudian rumus legendaris. Ya, karena inilah kunci sistem pembukuan berpasangan double entry, yaitu antara posisi debit dan kredit akan selalu seimbang. Oke, sekian dari Bapak untuk penjelasan tentang teori atau konsep persamaan akuntansi. Nanti kita akan lanjut ke contoh persamaan akuntansi, yaitu contoh dengan memberikan transaksi sehingga kemudian kita akan lebih memahami lagi bagaimana cara membuat sebuah persamaan akuntansi. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kurang dan lebihnya kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.